UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pergelaran Teater Japin Anak 8 dengan mengangkat kisah legenda Pulau Balik Sumpah malam Sabtu 25 Juni 2022. Pagelaran yang dibawakan oleh Sanggar Bunga Tanjung Pulau Laut Kabupaten Kota Baru di panggung terbuka Bahtiar Sanderta ini dalam rangkaian program Pesona Ragam Budaya Banjar 2022. UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pergelaran Teater Japin Anak 8 dengan mengangkat kisah legenda Pulau Balik Sumpah malam Sabtu 25 Juni 2022. Pagelaran yang dibawakan oleh Sanggar Bunga Tanjung Pulau Laut Kabupaten Kota Baru di panggung terbuka Bahtiar Sanderta ini dalam rangkaian program Pesona Ragam Budaya Banjar 2022. Berkelahi lagi. Aku Samburanjana akan pergi ke selatan Pulau Halimun dan tetap memakai mantra penyibak Halimun. Sutradara Teater Japin Anak 8 Rahmadi Wahitakuni Prima TV usai pagelaran mengucapkan terima kasih pada UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memberikan kesempatan pada mereka untuk menampilkan Teater Japin Anak 8 yang merupakan salah satu kesenian daerah yang dimiliki Kabupaten Kota Baru yang jarang ditampilkan, bahkan mengalami kevakuman sejak tahun 1994 lalu. Pelatih tari Sanggar Bunga Tanjung Pulau Laut ini pun menyatakan jarangnya ditampilkan Teater Japin Anak 8 ini dikarenakan faktor narasumber atau tokoh pegiat Teater Japin Anak 8 yang sudah kareda lagi atau tutup usia, sehingga informasi tentang kesenian Teater Japin Anak 8 ini sudah sangat sulit untuk digali kembali. Menurut Rahmadi, peranan pemerintah daerah tentunya sangatlah diharapkan di tengah generasi muda nang wayah ini sebagian menggandrungi kesenian modern menyebabkan kesenian Teater Japin Anak 8 terancam punah di telan zaman. Jarang juga ditampilkan atau? Jarang. Kalau total seperti ini kita pernah memainkan terakhir di tahun 94. Nah kebetulan waktu saya pribadi menjadi anak 8 dan yang raja sekarang tuh tetap jadi raja. Jadi sekian tahun itu coba bisa kita memakai, dulu itu pernah cuma hanya sandaran aja. Paling pertama itu raja dan dayun, selebihnya ceritanya tidak ada lagi. Sekedar pengantar ya. Cuma kalau ini utuh sudah. Cuma kita kolaborasi dengan yang murni kan, yang bagus-bagus sekarang dengan kombinasi biar tampilan itu lebih menarik dengan tarian-tarian tadi, gaya-gaya itu. Kendalanya apa sebenarnya dari 94 sampai wah ini hanya raja? Permasalahan kendalanya itu faktor narasumber. Karena narasumbernya kan sudah tidak ada lagi, boleh dikatakan seperti pertama Pak Nurdin almarhum, Ahmad Kuswati almarhum, kemudian Bapak Agit Tursani, Barsani juga itu. Dan kemudian dengan tokoh-tokoh lain yang ada di kelompok-kelompok di desa-desa itu sudah tidak ada lagi. Jadi mereka tidak bisa memberikan informasi lagi karena sudah tidak ada lagi kan. Kebetulan juga anak-anak muda sekarang kan lebih cenderung yang ke modern. Rahmadi berharap ditampilkannya kembali Teater Japin Anak 8 akan bisa menggugah warga khususnya di Kabupaten Kota Baru untuk bersama-sama melestarikan kesenian ini agar bisa lebih dikenal seperti kesenian teater tradisi lainnya yang dimiliki Provinsi Kalimantan Selatan. Nah kebetulan saya pribadi mengangkat ini agar masyarakat Kota Baru pada khususnya bisa paham dan mengerti ini loh Teater Japin Anak 8 punya kita. Nah, ya, jadi kita berharap Teater Japin Anak 8 ini bisa seperti Mamanda, kemudian bisa juga seperti teater lainnya yang kayak Japin Carita, Wayanggong, itu sudah terkenal pada kalsiran. Nah Japin Anak 8 ini, Teater Japin Anak 8 ini orang bisa tahu, cuma tidak tahu gitu kan. Tahu, cuma tidak tahu. Ada di Kota Baru ada Teater Japin 8, tahu seperti itu, cuma tidak bisa melihat, tidak bisa menonton, tidak bisa menyaksikan. Sementara itu di sesi terakhir dari pagelaran Teater Japin Anak 8 ini, seberatan penonton diajak bergembira untuk menari bersama-sama dengan pemain teater. Penonton yang diajak menari pun bisa memberikan saweran.
masyarakat mereka akan